Daftar CPNS tahun 2024, namun hasil seleksi administrasi muncul tampilan seperti ini. Mohon maaf, Anda tidak lolos tahap administrasi karena belum memenuhi persyaratan administrasi instansi yang dilamar. Alasan TMS dari verifikator, transkrip nilai tidak terlampir. Baik teman-teman, di sini kemungkinan bagi teman-teman yang sudah melihat hasil seleksi administrasi, banyak dari teman-teman yang tidak lolos atau TMS terkait dengan administrasi CPNS tahun 2024. Jangan khawatir ya, di sini kita bisa mengajukan sanggah kait dengan alasan TMS dari verifikator. Di sini saya informasikan kepada teman-teman untuk pengajuan sanggah, yaitu bukan memperbaiki TMS-nya ya, melainkan sifatnya hanya mengingatkan ke verifikator bahwasanya kita sudah melampirkan atau mengunggah dokumen sesuai dengan instansi atau formasi yang diminta. Misalkan di sini transkrip nilai tidak terlampir, padahal saya cek di sini ini untuk transkrip nilai sudah terlampir ya teman-teman. Saya cek dulu. Nah, ini untuk transkrip nilai aslinya sudah terlampir, namun verifikator di sini kemungkinan terlewat atau verifikasinya belum maksimal. Jadi untuk transkrip nilai ini tidak terbaca atau tidak terlihat pada verifikatornya. Tidak terlihat oleh verifikatornya. Nah, di sini kita bisa mengajukan sanggah bahwasanya kita memang betul-betul sudah melampirkan atau mengunggah dokumen terkait dengan yang diminta oleh instansi terkait. Namun sebelum itu, mari kita berdoa sama-sama supaya kita lolos tahap administrasi kemudian menjadi ASN 2024. Nah, silakan kalian bisa ketik amin ya, supaya untuk sanggahan ini bisa teratasi dan menjadi lolos ya teman-teman untuk seleksi administrasi, sehingga kita bisa mengikuti tes selanjutnya. Nah, di kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi atau tutorial terkait dengan pengajuan sanggahan. Di sini muncul ajukan sanggah. Sanggah dimulai dari tanggal 20 bulan 9 2024 pukul 1 sampai tanggal 22 bulan 9 tahun 2024 sampai jam 12 malam ya teman-teman. Jika melewati tanggal berikut Anda belum mengajukan sanggah, maka dianggap tidak mengajukan sanggah. Di sini langsung saja kita klik pada bagian ajukan sanggah seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini form sanggah alasan tidak lolos, transkrip nilai tidak terlampir. Kita lihat dulu. Padahal di sini untuk transkrip nilai kita sudah terlampir ya teman-teman. Persyaratan yang tidak dipenuhi di sini, lihat dulu transkrip atau daftar nilai asli SMA sederajat, alasan TMS transkrip nilai tidak terlampir atau terunggah. Padahal di sini sudah terunggah, namun verifikator menyatakan bahwa tidak terlampir. Nah, di sini kita hanya bisa mengingatkan kepada verifikator bahwa kita sebetulnya sudah mengunggah. Baik teman-teman, dan di sini kita akan mengajukan sanggah terkait dengan transkrip nilai tidak terlampir atau apapun itu terkait dengan TMS teman-teman ya. Di sini untuk alasan sanggahnya teman-teman bisa untuk menuliskan transkrip nilai sudah diunggah. Mohon dicek kembali. Terima kasih. Nah, seperti ini teman-teman. Saya ulangi, di sini kita hanya mengingatkan verifikator terkait dengan dokumen kita yang memang diverifikasi tidak lolos ya. Di sini kita tidak bisa untuk membetulkan terkait dengan alasan TMS-nya. Nah, baik teman-teman, di sini ada tulisan mohon diperhatikan fitur sanggah bukan untuk memperbaiki kesalahan yang Anda lakukan. Alasan sanggah yang Anda isi harus benar, realistis, tidak mengada-ngada dan berdasarkan dokumen yang sudah Anda unggah sebelumnya. Jika Anda sudah menyadari kesalahan Anda, maka tidak disarankan untuk menggunakan fitur ini karena tidak akan mengubah hasil verifikasi.
Di sini seumpamanya teman-teman untuk KTP-nya berbeda, misalkan alasan TMS-nya KTP tidak sesuai dengan Disduk Capil. Nah, di sini teman-teman tidak bisa untuk mengajukan sanggahan. Di sini proses pengajuan sanggahan hanya untuk mengingatkan verifikator terkait dengan kesalahan verifikator tersebut ya. Jadi mohon untuk di cross check kembali kepada verifikator terkait dengan sanggahan kita. Demikian alasan sanggahan untuk alasan TMS persyaratan saya buat sesuai dengan dokumen sebenarnya, dan apabila ternyata isian saya buat tidak sesuai dengan dokumen, saya bersedia menanggung akibat hukum yang ditimbulkan. Di sini silakan kalian untuk centang pernyataan ini, kemudian silakan kalian untuk akhiri proses sanggah. Nah, dan di sini muncul peringatan setelah mengirimkan alasan sanggah ini, Anda tidak diperkenankan mengedit kembali ataupun menyanggah hasil berikutnya. Apakah Anda yakin untuk mengakhiri dan memproses penyanggahan? Nah, di sini pastikan terlebih dahulu teman-teman sudah menyanggah secara benar terkait dengan TMS-nya. Nah, jika dirasa sudah benar, silakan kalian untuk klik iya. Daftar sscsn.bkn.go.id menyatakan pengajuan sanggah berhasil. Klik OK. Baik teman-teman, dan di sini kita sudah melakukan sanggah terkait dengan administrasi TMS. Setelah kita mengajukan sanggah ini, nanti akan dijawab sanggah pada tanggal 20 sampai 24 September. Jadi silakan kalian untuk sering cross check terkait dengan sanggahan kita. Apakah sanggahan kita dinyatakan lolos ataupun tidak, nanti akan dicek kembali oleh verifikator ya teman-teman. Nah, selanjutnya yaitu pengumuman pasca masa sanggah. Nanti untuk pengumumannya pada tanggal 23 sampai 29 September. Jadi silakan kalian untuk cek secara berkala. Bisa cek di instansi yang kalian tuju atau formasi yang kalian tuju teman-teman, di website sesuai dengan formasi. Untuk websitenya nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi ya. Di sini saya sudah merangkum link terkait dengan website pengecekan sanggahan. Seperti ini teman-teman, nanti akan saya sertakan di Google Doc. Jadi teman-teman tinggal klik aja link yang ada di deskripsi. Nanti kalian bisa langsung untuk melanjutkan ke link sesuai dengan formasi yang kalian tuju. Baik teman-teman, semoga video ini memberikan manfaat dan menjadikan wawasan untuk kita semua. Dan saya informasikan kembali, sanggahan itu bukan untuk membenarkan administrasi kita, melainkan hanya mengingatkan kepada verifikator ya teman-teman terkait dengan kesalahan administrasi TMS kita. Nah, semoga teman-teman bisa untuk lolos tahap sanggahan. Kemudian kalian juga bisa untuk masuk ke tahap selanjutnya terkait dengan CPNS tahun 2024. Dan teman-teman, saya doakan semoga kalian bisa menjadi bagian dari CPNS tahun 2024. Ketik amin ya, supaya kalian bisa untuk lolos di tahap selanjutnya. Oke, sekian dari saya, tunggu video berikutnya. Dan saya akan membuatkan tutorial terkait dengan pengecekan hasil sanggahan dari TMS kita. Semoga video ini bermanfaat dan menjadikan wawasan untuk kita semua. Dan jangan lupa untuk dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, kemudian nyalakan tombol lonceng untuk mengetahui semua pemberitahuan terbaru dari Rilly Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.